Presiden Joko Widodo pemirsa berencana menggabung sejumlah kementerian dan juga membuka kementerian baru pada Kabinet Kerja periode kedua mendatang. Di antara kementerian digabungkan adalah Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan. Sementara itu kementerian baru ada Kementerian Investasi dan juga Kementerian Ekonomi Digital. Apakah perubahan nomenklatur kementerian ini akan berdampak positif? Dan untuk membahasnya telah hadir di studio kami analis kebijakan publik Bapak Andrinov Chaniago. Pak Andrinov, selamat pagi. Selamat pagi. Ini kita pastikan dulu nih. Ini benar ada kementerian digabung dan juga ada kementerian baru. Ini benar? Apa cuma wacana atau seperti apa sebenarnya? Kalau kepastian sih sebelum diumumkan itu belum bisa dipastikan ya. Tapi mungkin dibanding dengan periode sebelumnya, sekarang ini kan waktunya bisa lebih pendek untuk menyiapkan, ya, termasuk menyiapkan perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan karena Presiden Jokowi kan sudah mengalami langsung 5 tahun. Ya. Dia belajar dari pengalaman lah ya. Gitu. Jadi karena ini adalah pemerintahan kelanjutan, ya dari segi arah pembangunan nggak perlu lagi ada perubahan. Ya. Yang ada adalah penajaman-penajaman. Kemudian secara kelembagaan ya juga yang ada adalah penyempurnaan dan penguatan pasti itu ya. Jadi kalau dari segi waktu saya rasa nggak butuh waktu banyak sebenarnya untuk melakukan penyempurnaan itu karena Presiden sudah tahu betul ya mestinya apa yang harus dipindahkan, apa yang harus digabung, apa yang harus dihilangkan. Presiden sudah tahu ya, arahnya sudah jelas. Kemudian tantangan juga sudah sering disebut-sebut ya, tantangan yang akan dihadapi ya, misalnya ini era perdagangan bebasnya makin kencang, perang dagang, lalu era digital ya. Nah tantangan ini akan dijawab oleh secara kelembagaan melalui nomenklatur ya, mulai di mana apakah ada eselon 1 yang dipindah letaknya ke kementerian lain, apakah ada yang digabung gitu. Itu saya rasa lebih tidak terlalu banyak ya. Nah dalam rangka penguatan itu ya tentu memang harus ada yang mungkin perlu berubah atau perlu penguatan ya, sesuai dengan prioritas. Nah prioritas kan sudah dicanangkan oleh Presiden ya sebagai yang akan menjabat di periode berikutnya ya, SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan yang sesuai dengan arah yang kemarin ya, pembangunan pedesaan tentu. Nah tinggal dilihat saja mana yang kemarin ini kurang efektif ya. Misalnya pembangunan pedesaan ya, anggaran sudah cukup besar tapi kurang efektif. Nah itu apa yang perlu diperkuat? Mungkin di situ kalau secara jumlah nomenklatur kan sudah cukup banyak untuk pembangunan pedesaan ya. Tapi kalau itu terasa belum efektif ya berarti ada yang perlu ditata ya, di samping SDM-nya harus diperkuat ya. Nah, misalnya untuk pembangunan pedesaan itu kita sudah ada Kementerian Desa, nah, tapi ditambah lagi ada di Kementerian Dalam Negeri ada Dirjen Pembangunan Desa, ada Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Ini kan sudah cukup banyak ini. Nah, kenapa belum efektif, belum optimal dengan anggaran yang sudah cukup besar, perangkat yang sudah cukup banyak. Gitu. Nah, ini termasuk yang perlu dievaluasi menurut saya ya, mananya yang perlu diperkuat. Nah, tapi ini agak kurang diwacanakan ini, tapi mudah-mudahan. Karena yang kita dapat listnya itu adalah yang baru dan digabung. Yang baru itu Kementerian Investasi misalnya, lalu yang digabung Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan, dan juga yang baru ada lagi ini Kementerian Ekonomi Digital. Kita akan bahas satu-satu ini ya, karena memang dianggap perlu sebagai evaluasi. Nah, kementerian yang baru dan digabung itu tadi udah benar ya Pak ya, berarti yang saya sebutkan. Wacana yang terdengar keluar itu. Dan Kemenlu dan Perdagangan ini digabung. Kenapa? Dan perlukah itu dilakukan? Kemungkinan besar yang dimaksud adalah perdagangan luar negeri. Ya. Gitu. Iya. Jadi Kementerian Perdagangan sendiri, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan bukan sendiri. melebur dua kementerian, tetapi eselon 1 Dirjen Perdagangan Luar Negeri dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri. Menjadi nanti namanya tentu ada perubahan juga. Tapi Kementerian Perdagangan tetap berarti. Ya karena perdagangan luar negeri ini juga besar urusannya, nggak mungkin dihilangkan Kementerian Perdagangan itu. Ya kecuali kalau itu dipindahkan lagi. Tapi kemana mau dipindahkan? Kalau dipindahkan ke Kementerian Dalam Negeri itu sudah nomenklaturnya udah terlalu besar, ya repot nanti menterinya yang sekarang aja udah repot ngurusin sekian eselon 1 kan. Nah, jadi dugaan saya ini
adalah memindahkan eselon 1 tertentu ke tempat yang lebih tepat. Nah, kenapa muncul wacana untuk memindahkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri ke Kementerian Luar Negeri? Apa pentingnya ini ya? Memang ini menjadi tantangan yang makin besar ya bagi Indonesia ya, era perdagangan ini makin kencang, persaingan makin ketat. Kemudian potensi untuk perdagangan luar negeri ini juga masih besar, dan kita harus akui kita agak tertinggal, agak keteteran ya. Produk-produk ekspor kita, di samping memang sektor produksi dalam negerinya harus diperkuat, tapi dalam hal perdagangan ya kita agak keteteran ya. Peluang sementara besar ya. Nah, kemudian kita memang punya potensi atau kapasitas dengan dilihat dari perangkat sumber daya yang ada di luar negeri. Kementerian Luar Negeri ini sebetulnya hanya butuh tambahan orang dan arahan tupoksi ya, untuk lebih efektif lagi bekerja, mempromosikan, melakukan lobby-lobby, ya, melakukan negosiasi perdagangan untuk kepentingan perdagangan luar negeri Indonesia. Nah, tapi kalau dari segi kantor, jaringan ya kita sudah punya kan. Nah, ini kan memang perlu dioptimalkan. Jadi menurut saya sih tepat kalau Dirjen Perdagangan Luar Negeri ditaruh ke Kementerian Luar Negeri. Ya, toh nanti yang itu bukan berarti menambah anggaran, cuman memindahkan anggaran, memindahkan orang ya. Nah, kemudian kapasitas fasilitasnya juga masih memungkinkan, nggak perlu ada tambahan besar-besaran. Ya, kalau kita melihat kantor-kantor kedutaan besar ataupun kantor konsul jenderal, ya, kantor-kantor perwakilan kita di luar negeri itu ya masih bisa dioptimalkan. Jadi tidak perlu ada usaha yang begitu besar untuk memindahkan kementerian, misalnya ini digabung eselon 1 tadi Bapak bilang ya, perdagangan luar negeri, tidak ada effort yang besar untuk memindahkannya berarti. Ya, tidak perlu perombakan ya, yang merepotkan ya. Ini hanya tinggal ya sedikit memindahkan letaknya ya, memindahkan payungnya gitu. Dan saya rasa itu tidak sulit. Dan memang masa yang paling tepat melakukan perubahan-perubahan kelembagaan ini ya di masa pergantian kabinet ya, jangan di pertengahan. Nah, kalau misalnya Kementerian Investasi ini juga salah satu kementerian yang baru, apakah ini penting untuk diurus sendiri? Ya, walaupun faktor beratnya atau lambatnya aliran investasi, terutama investasi langsung Indonesia, itu banyak penyebabnya ya. Ya, ada faktor regulasi, ada perbaikan iklim yang masih diperlukan ya. Tapi dari segi infrastruktur mungkin sudah menaikkan daya tarik. Yang menyumbang kenaikan daya saing Indonesia itu kan pembangunan infrastruktur. Nah, yang mungkin harus dikejar, ditingkatkan adalah regulasi ya, kemudian aturan hukum, kepastian hukum, dan juga di pelayanan di birokrasi, walaupun sudah banyak kemajuan dan dilakukan digitalisasi. Ya. Nah, ekonomi digital ini juga ya Pak ya, berarti ya termasuk di dalamnya. Nah, apakah kumpulan kekurangan-kekurangan atau kelemahan itu memerlukan lembaga yang lebih besar? Ya, itu ya perlu dikaji. Tapi ya bisa saja asal tupoksinya jelas ya, dalam pembentukan kementerian baru atau mengupgrade suatu badan non kementerian menjadi kementerian ya. Ya, selama ini kan ya kan badan ya, badan BKPM ya. Nah, kalau itu yang di-upgrade jadi kementerian ya bisa saja, tapi asal jelas ya apa yang harus dikejar oleh kementerian baru ini. Dari wacana-wacana ini kelihatan kemana kira-kira arah pembangunan nanti untuk 5 tahun ke depan. Ada nggak yang mungkin bisa Bapak sarankan harusnya ada kementerian baru ini, harusnya ada yang digabung ini dan ini, bagaimana? Kalau kementerian baru yang betul-betul baru menurut saya sih tidak urgent ya. Tapi kalau ada yang di-upgrade, kemudian atau ada yang di-merger, ada yang dipindah tempatkan, itu tentu sudah berdasarkan evaluasi itu, melihat bagaimana efektivitas selama ini. Misalnya Badan Ekonomi Kreatif ya, apakah itu sudah optimal, apakah efektif. Walaupun sementara harapan ketika itu sangat besar ya. Tapi kalau misalnya kurang ya bisa saja itu digabung ke Kementerian Pariwisata atau kementerian lain gitu ya. Atau itu yang jadi masuk nanti ke dalam Kementerian Investasi dan Digital ya, dan Ekonomi Kreatif misalnya itu ya. Tapi intinya begini, saya yakin Presiden itu sudah punya kesimpulan ya tentang
bagaimana kapasitas cara kerja lembaga-lembaga kementerian dan non-kementerian selama 5 tahun ini. Dengan dasar itu saya rasa masukan dari beberapa pihak itu akan lebih mudah bagi Presiden untuk memutuskan mana yang Ya, Pak Andrinov Caniago tadi juga bilang bahwa pedesaan ini juga penting menjadi priority. Kita lihat saja nanti tanggal 20. Itu yang satu yang saya ingin sarankan ya, karena kalau dilihat paradigmanya, visinya itu akan berlanjut ya. Sementara kemarin itu menurut saya perlu dievaluasi. Oke, baik Pak Andrinov. Terima kasih. Kita lihat saja nanti tanggal 20 Oktober bagaimana jadinya. Dan pemirsa, kita akan hadirkan perakiran cuaca usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana.